Ya Allah, murah sekali. Mungkinkah saya juga akan membayar 2 ringgit? Merasa iri ada, tapi juga bersyukur untuk 20 hari selama di hospital. Luar biasa. Mana kerajaan Malaysia begitu memperhatikan pelayanan kesehatan untuk warga. Halo, hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan selalu berpikiran positif ya. Oke. So, di video kali ini Sari terjumpa salah satu video. Sari juga pernah mereaksikan video-video bapak ini ya. Beliau adalah seorang guru di Malaysia, di sekolah Kuala Lumpur di Malaysia ya teman-teman. Guru Indonesia ya. Beliau itu menceritakan pengalaman dia tentang biaya hospital ataupun rumah sakit di Malaysia. Ada tengok videonya, katanya dia itu iri biaya hospital di Malaysia ini untuk warga negara ataupun orang Malaysia. Macam mana ya pengalaman oleh seorang guru ini? Nah, kita simak dulu videonya sama-sama apa yang dikatakan oleh bapak ini. Nanti di akhirnya kita akan bahas. Oke. Saya akan mengungkapkan satu catatan dalam hidup saya selama tinggal di Malaysia. Oke. Saya dan keluarga memang beberapa kali mendapatkan ujian berupa sakit. Saya, istri, dan anak-anak saya. Yang ingin saya ceritakan adalah bahwa warga Malaysia perlu rasa bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diberi kehidupan yang makmur di negara bernama Malaysia ini. Yang begitu sangat memperhatikan kesehatan warganya. Betul. Dan jika warga negaranya sakit, akan mendapatkan pelayanan pengobatan yang maksimal, yang optimal, dengan harga yang sangat murah. Dengan harga yang sangat murah. Berbanding saya yang bukan warga negara atau warga negara asing, maka saya tidak mendapatkan hak seperti itu. Dengan kata lain, saya harus membayar mahal. Seperti suatu ketika istri saya sedang main badminton, lalu kemudian jatuh sehingga tangan kanannya ada satu jari kelingking sebelah kanan ini pecah, sehingga dagingnya ini keluar. Lalu saya bawa ke dokter pakar di Kuala Lumpur, di Hospital Islam Pakar ya, di Kampung Baru. Setelah saya bertemu dengan dokter cakap, wah ini tak boleh. Padahal menurut saya ini sini dokter pakar. Ternyata saya baru tahu kalau ada dokter pakar tangan tersendiri, sehingga dokter di hospital itu tidak mau menangani, hanya memberi rekomendasi akan dirujuk ke dokter pakar yang ada di Kuala Lumpur. Kebetulan dokter pakar di Kuala Lumpur pada saat itu, kata dokter tersebut, hanya ada di Hospital Selayang. Akhirnya saya bawa surat itu ke Hospital Selayang. Rujukan ya. Seperti biasa, kami beratur untuk mendaftar. Nah, di saat mendaftar inilah rasa kagum saya kepada kerajaan Malaysia yang begitu memperhatikan kesehatan warganya. Tentang biayanya. Ketika warga Malaysia mendaftar dengan menunjukkan MyCard, IC-nya, dia hanya dikenakan biaya 2 ringgit untuk mendaftar. 2 ringgit saja. Ketika itu saya bilang dalam hati, ya Allah, murah sekali.
mungkinkah saya juga akan membayar 2 ringgit? Nah, setelah saya sampai di depan konter pembayaran, ternyata jauh berbeda. Karena saya warga asing, saya harus mengeluarkan paspor, dan biaya yang dikenakan untuk pendaftaran adalah 100 ringgit. Wow, 100 ringgit. Berapa kali ganda, berapa kali lipat itu. Wow. Sangat jauh. Ya, dari situ saya kadang merasa iri, tapi juga bersyukur. Walaupun seperti itu, saya masih diberi kemampuan untuk membayar biaya hospital. Betul. Yang jauh berbeda dengan warga Malaysia. Masih patut disyukuri. Akhirnya kami ditangani oleh dokter-dokter pakar tangan di Hospital Selayang. Kalau tidak salah, seingat saya sampai 3 kali saya harus mengantar istri saya ke Hospital Selayang, dan alhamdulillah sudah sembuh total, tidak ada bekas luka sama sekali. Yang kedua, saya juga pernah membantu teman saya pekerja konstruksi, ya, pekerja bangunan. Ini teman satu kampung saya, kerja bangunan di Genting Highland. Kemudian dia terjatuh, kemudian dia pingsan, dibawa oleh saudaranya ke Hospital Selayang juga. Nah, saya diminta tolong untuk mengurusi segala sesuatunya tentang urusan hospital. Nah, saya coba urus sampai 20 hari. Nah, kawan saya ini adalah IC merah atau permanen resident di sini. Jadi kurang lebih ada beberapa kesamaan hak dengan warga Malaysia, ya. Masalah biaya hospital. Minggu-minggu pertama dia masih bisa berkomunikasi dengan saya, tapi minggu kedua, minggu ketiga dia betul koma, tidak sadarkan diri sampai hari ke-20. Keluarganya meminta agar kawan saya ini dibawa pulang, tapi dalam kondisi tidak sadarkan diri, sehingga saya harus mencari agen yang bisa membawa pulang ke Indonesia orang yang sakit tidak sadarkan diri. Setelah saya menemukan, biaya yang harus dikeluarkan adalah sekitar 16.000. Wow, banyak ya? Cukup mahal. Karena harus membayar agen itu untuk ambulan, untuk sewa lift, untuk beli tiket pesawat. Di pesawat itu kalau nggak salah pakai Lion, ya, pakai Lion ke Surabaya. Jadi harus membeli 9 kursi di pesawat itu. Lalu kemudian ikut 1 dokter atau tenaga medis. Nah, bukan soal itu yang akan saya ceritakan, para penonton sekalian. Yang membuat saya heran lagi berkaitan dengan servis kesehatan kerajaan Malaysia kepada warganya. Sebelum kawan saya ini yang IC merah ini pulang ke Indonesia, saya harus mengurus administrasi untuk membayar. Sehari sebelum pulang, saya tanya ke petugas jaga, dokter jaga di wardnya pada saat itu, berapa kira-kira habis biaya yang harus saya bayar untuk kawan saya ini. Berapa ya? Dokter yang muda pada saat itu dia mengira-ngira, menghitung kurang lebih habis 7.000. Saya pun kaget, wah, uang dari mana ini? Biaya pulangnya saja sudah 16.000, ditambah lagi 7.000. Akhirnya tapi dokter itu bilang, coba tanya ke office. Akhirnya saya tanya ke office. Ternyata oleh office, teman saya yang dirawat selama 20 hari, dapat obat, makan, lalu kemudian scan, ya, dan macam-macam selama dia di hospital, dia hanya membayar
140 ringgit Wow, untuk 20 hari selama di hospital. Luar biasa. luar biasa. Luar Murah. biasa. Ini adalah untuk warga asing ya yang sudah IC merah Nasi merah. atau Oh. permanent resident. Bandingkan dengan istri saya tadi, mendaftar saja kalau warga negara hanya 2 ringgit, istri saya 100 ringgit. Wow. Belum lagi biaya lain, perawatan selama 3 kali datang. Cukup banyak, kurang lebih sekali datang itu habis 250 ringgit. Berarti istri saya pada saat itu kurang lebih habis 750 ringgit. Lumayan. Ya, tapi alhamdulillah disyukuri saja. Yang ketiga, Wow. saya juga punya kawan satu kampung juga, masih keluarga kawan saya tadi. Oh ya, kawan saya tadi yang sakit 20 hari itu akhirnya dibawa pulang kurang lebih 2 minggu, di kampung dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wow. Ini kawan baik saya, sangat baik. Turut Satu berduka kampung, satu sekolah dulu. Dia pernah menolong saya ketika saya masih kuliah di perguruan tinggi. Dia sangat baik sekali. Nah, yang ketiga ini kawan juga sekampung. Sampai saat ini dia masih di sini. Anak-anaknya sudah jadi warga negara Malaysia. Dia juga IC merah. Dia ada penyakit jantung. Ya. Dia ada penyakit jantung. Oleh hospital Kuala Lumpur, hospital besar Kuala Lumpur, dia disarankan untuk operasi di Hospital Serdang kalau tidak salah. Akhirnya dia mendaftar ke sana, lalu dia diberi waktu 1 tahun untuk beratur ya. Kalau bahasa Indonesianya antri, beratur untuk operasi. Ternyata setelah menunggu 1-2 bulan kalau nggak salah, dia sudah dapat panggilan bahwa dia harus operasi jantung. Nah, berapa biayanya? Ternyata dia dapat free, gratis, tidak membayar sedikit pun. Wah, ini Kalau betul. tidak salah silap saya, dia hanya membayar biaya pendaftaran 10 ringgit. Biaya operasi tidak membayar sama sekali. Dan obatnya dia juga tidak membayar. Jadi setiap bulan dia akan mengambil obat ke Hospital Serdang ini, tidak membayar sama sekali. Padahal kalau di hospital swasta, kalau warga negara bisa antara 30 sampai 60 ribu Wow. untuk biaya operasi jantung ini. Wow. Nah, itulah teman-teman catatan saya. Tentu masih banyak lagi tentang bagaimana kerajaan Malaysia begitu memperhatikan pelayanan kesehatan untuk warga negaranya. Sangat murah dan pelayanan yang sangat bagus. Berbeda dengan saya yang warga asing yang harus membayar sangat mahal. Betul. Untuk itu, siapapun kita, membayar murah atau membayar mahal, kita patut bersyukur. Tentu setiap orang tidak ingin memiliki rasa sakit, tapi sakit itu selalu didatangkan oleh Allah kepada siapapun, disengaja atau tidak. Maka ayo terus kita bersyukur atas nikmat, terutama nikmat kesehatan ini. Itu saja catatan saya, cerita saya tentang biaya kesehatan di rumah sakit di Malaysia. Perbedaan antara biaya yang harus ditanggung oleh warga Malaysia dan warga asing di Malaysia ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wow, tadi kita sudah dengar sama-sama ya pernyataan daripada Bapak ini. Bapak ini adalah seorang guru ya, guru Indonesia. Sekarang dia mengajar di sekolah Indonesia di Kuala Lumpur ya teman-teman. Tadi itulah cerita pengalaman dia, tadi juga pengalaman kawan dia yang sangat berbeda jauh ya antara orang Malaysia dan juga orang Indonesia ataupun orang asing hospital kerajaan di Malaysia ini. Tadi katanya bapak itu dia istrinya saja itu dia mendaftar saja itu dia orang asing ya itu 100 ringgit, sedangkan orang yang dia lihat di depannya itu adalah orang Malaysia, dia hanya mendaftar biayanya itu
Rp2 sahaja. Wow, sangat berjauh, sangat bedanya ya teman-teman, berapa kali lipat itu ya. Sangat-sangat beruntung dan juga bertuah mendapatkan pelayanan terbaik di Malaysia ini oleh hospital kerajaan di sini. Video semalam itu yang tentang kuliah, ada yang mengatakan di kolom komentar karena kerajaan Malaysia itu sangat mengutamakan dua faktor ini ya. Yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua itu adalah kesehatan. Wah, sangat-sangat bagus ya. Kedua itu yang rakyat perlukan ya kan teman-teman. Ya itulah ya, tadi pendidikan dan juga kesehatannya. Good job. Nah, tadi juga dikatakan bapak ini dia punya pengalaman, kawan dia, by the way kawannya itu masih orang Indonesia kan? Atau orang Malaysia tadi, tapi dia adalah IC merah, samaan dengan hak pemilik IC biru ya, walaupun dia belum orang Malaysia kan, atau sudah orang Malaysia kalau mempunyai IC merah. Setahu Sari belum ya. Ya, dari harga hospitalnya itu Rp7.000, bayangkan hampir 25 juta rupiah, tapi dia membayar itu hanya Rp100. Wah, dipotong Rp6.900, hanya bayar Rp100 sahaja. Wow, untuk waktu yang cukup lama, 20 hari. Di situ biaya obat, ada katanya scan dan yang lain-lainnya. Wow, luar biasa ya. Tadi pernyataan bapak itu pun dia sangat kagum juga, terkejut lagi dia, merasa iri lagi tadi katanya sedikit tentang biaya di sini sangat berbeda dengan orang asing ya. Itulah ya teman-teman, salah satu kalian juga sebagai orang-orang Malaysia ya patut bersyukur juga tentang pelayanan kesehatan di sini. Nah, tadi itu yang disampaikan bapak itu, dia walaupun dia iri juga, cemburu sedikit tentang perbedaan, sangat beda jauh, cukup bersyukur juga karena dia masih mampu membayar biaya hospital itu gitu. Sangat bagus ya pelayanan di sini. Selain harganya itu sangat terjangkau dan bisa dibilang murah ya, RM1, RM2, RM100. Pelayanannya itu memang terbaik ya. Yang penting intinya kita itu mesti bersyukur ya. Oke. So, begitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bagaimana menurut kalian? Pandangan kalian juga, cerita pengalaman kalian di ruang komen dekat bawah. So, terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel Sehari ini agar bulan ini juga boleh 10.000 subscriber. Boleh tak ya? Oke, terima kasih teman-teman. See you on my next video. Misari. Bye.